Baiklah, hari ini kita akan menambah sedikit pengetahuan kita mengenai perancangan sistem. Poin berikutnya adalah pengendalian perangkat keras. Nah, gangguan terhadap perangkat keras dalam pengoperasian sistem informasi dapat dicegah dengan cara yang pertama, pengendalian perangkat keras. Pengendalian ini berfungsi untuk mendeteksi kesalahan atau tidak berfungsinya perangkat keras. Kedua, dengan menyediakan perangkat keras cadangan yang akan digunakan jika perangkat keras utama mengalami kerusakan atau macet. Penggunaan cadangan ini dikenal dengan dual prosesor komputer. Yang ketiga, dengan membeli asuransi jika perangkat keras rusak, maka akan diganti oleh pihak asuransi. Poin berikut, pengendalian keamanan fisik dilakukan untuk menjaga keamanan terhadap perangkat keras, perangkat lunak, dan user. Pengendalian keamanan fisik dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya yang pertama, pengawasan terhadap pengaksesan fisik atau pembatasan akses terhadap sistem informasi. Kedua, pengaturan lokasi fisik, penerapan alat pengamanan, stabilizer, AC untuk mengatur temperatur dalam ruangan, dan pendeteksi kebakaran. Poin berikutnya adalah keamanan data dan komunikasi. Pengendalian keamanan data dan komunikasi. Beberapa cara pengendalian untuk keamanan data yang dapat diaplikasikan adalah dipergunakan data log, proteksi file, pembatasan pengaksesan, data backup atau recovery. Oke, poin berikutnya, pengendalian yang berikutnya, kategori yang berikutnya adalah pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi itu masuk di dalamnya pengendalian masukan, pengolahan, dan keluaran. Ada pengendalian masukan, pengolahan, keluaran. Pengendalian pada tahap masukan mempunyai tujuan untuk meyakinkan bahwa data transaksi yang valid telah lengkap, terkumpul secara keseluruhan dan terbebas dari kesalahan sebelum masuk ke proses pengolahan. Pengendalian masukan ini sangat penting karena input yang salah tentunya akan menghasilkan output yang salah juga. Sehingga pada tahap masukan data harus benar-benar terbebas dari kesalahan. Pengendalian masukan mencakup dua tahap, yaitu tahap penangkapan data atau data capture. Terdapat beberapa proses pengendaliannya, yaitu mengecek penomoran dokumen dasar apakah menggunakan nomor urut tercetak atau tidak, memaksimumkan masing-masing field pada dokumen dasar, pengkajian ulang data, dan melakukan verifikasi data. Tahap keduanya pemasukan data atau data entry berupa beberapa pengendalian, yaitu echo check, existence check, matching check, dan lain sebagainya. Pada pengendalian pengolahan, terdapat tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk mencegah kesalahan-kesalahan yang terjadi selama proses pengolahan data yang dilakukan setelah data dimasukkan ke dalam komputer. Kesalahan-kesalahan pada pengolahan data tersebut pada umumnya disebabkan oleh, kita sudah sama-sama tahu, overflow. Terjadi jika pengolahan menghasilkan perhitungan yang nilainya terlalu besar atau kecil sehingga tidak mampu tersimpan di memori komputer. Kemudian, kesalahan logika program. Logika program yang tidak lengkap, penanganan pembulatan yang salah, kesalahan akibat kehilangan atau kerusakan record, kesalahan dalam urutan data, kesalahan data di file acuan, dan kesalahan proses serentak. Nah, untuk mengecek kesalahan tersebut dilakukan pengendalian berupa pengecekan kesalahan seperti biasa kita lakukan. Yang pertama, control total check. Kedua, matching check. 3, reference file check. 4, limit and reasonable check. 5, cross-footing check. Dan 6 adalah record looking. Nah, pengendalian keluaran. Poin ketiga adalah pengendalian keluaran.
dimaksudkan untuk kedua macam bentuk keluaran, yaitu keluaran dalam bentuk hard copy dan keluaran dalam bentuk soft copy. Baik keluaran berupa hard copy maupun soft copy memiliki tahapan masing-masing dan untuk setiap tahapan tersebut memiliki pengendalian tersendiri. Tujuannya apa? Untuk menghasilkan keluaran yang benar-benar terbebas dari kesalahan. Kita lanjut yang terakhir, perancangan database. Nah, kita sudah sama-sama tahu database itu apa. Database merupakan komponen dasar dari sebuah sistem informasi dan pengembangan serta penggunaannya sebaiknya dipandang dari perspektif kebutuhan organisasi yang lebih besar. Oleh karena itu, siklus hidup sebuah sistem informasi organisasi berhubungan dengan siklus hidup sistem database yang mendukungnya. Proses perancangan database merupakan bagian dari siklus hidup database sebagai micro life cycle. Hal yang penting adalah mengetahui bahwa langkah-langkah siklus hidup aplikasi database dapat tidak berurutan, tetapi melibatkan beberapa langkah pengulangan yang biasanya disebut sebagai feedback loop. Sebagai contoh, masalah-masalah yang ditemui selama perancangan database mungkin harus mengumpulkan dan menganalisa kebutuhan-kebutuhan tambahan. Seperti yang digambarkan terhadap feedback loop di antara langkah-langkah yang sering terjadi pada saat kita menciptakan sebuah aplikasi. Nah, perancangan database. Pada database yang digunakan oleh single user atau hanya beberapa user saja, perancangan database tidak sulit. Tetapi jika ukuran database yang sedang atau besar, 25 sampai ratusan user yang berisikan jutaan byte informasi dan melibatkan ratusan query dalam program-program aplikasi, misalkan contoh industri-industri, asuransi-asuransi, hotel, travel, dan lain-lain, yang seluruhnya tergantung pada kesuksesan dari operasi-operasi database-nya. Perancangan database menjadi sangat kompleks. Oleh karena itu, para pemakai mengharapkan penggunaan database yang sedemikian rupa sehingga sistem harus dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari user. Tujuan perancangan database itu ada 3. Yang pertama, untuk memenuhi informasi yang berisikan kebutuhan-kebutuhan user secara khusus dan aplikasi-aplikasinya. Yang kedua, memudahkan pengertian struktur informasi. Yang ketiga, mendukung kebutuhan-kebutuhan pemrosesan dan beberapa objek penampilan. Contoh, response time, processing time, storage space, dan lain-lain. Nah, kita lanjutkan. Aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan database sebagai micro life cycle yang sudah kita bahas tadi dan termasuk fase-fasenya adalah diantaranya yang pertama, database planning. Apa maksudnya ini? Database planning ini merupakan aktivitas penyusunan bagaimana langkah-langkah siklus hidup dapat direalisasikan secara lebih efisien dan efektif. Kemudian yang kedua, sistem definition. Definisi ruang lingkup database, misalnya para pemakai, aplikasi-aplikasinya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, design. Pada bagian dari fase ini, perancangan sistem database secara konseptual, logikal, dan fisik yang dilaksanakan. Yang keempat, implementation. Pemrosesan dari penulisan definisi database secara konseptual, eksternal dan internal, pembuatan file-file database yang kosong, dan implementasi aplikasi software. Yang kelima, loading atau data conversion. Database ditempatkan baik secara memanggil data secara langsung ataupun merubah file-file yang ada ke dalam format sistem database dan memanggilnya kembali. Keenam, application conversion. Beberapa aplikasi software dari suatu sistem sebelumnya dikonversikan ke suatu sistem yang baru. Berikut, yang ketujuh, testing dan validation. Sistem yang baru dites dan diuji kebenarannya. 8. Operation.
Operasi-operasi pada sistem database dan aplikasi-aplikasi sebelumnya atau aplikasi-aplikasi yang digunakan. 9. Monitoring dan maintenance. Selama fase operasi, sistem secara konstan memonitor dan memelihara database. Pertambahan dan pengembangan data dan aplikasi-aplikasi software dapat terjadi. Modifikasi dan pengaturan kembali database mungkin diperlukan dari waktu ke waktu. Nah, langkah ketiga disebut juga perancangan database. Langkah 3, 4, dan 5 merupakan bagian dari fase desain dan implementation pada siklus kehidupan sistem informasi yang besar. Pada umumnya, database pada organisasi menjalani seluruh aktivitas siklus kehidupan di atas. Langkah 5 dan 6 tidak berlaku jika database dan aplikasi-aplikasinya baru. Oke, baiklah, untuk hari ini sekian informasi pembelajaran singkat kita. Kita lanjutkan untuk informasi selanjutnya mengenai sistem informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.